COVID-19, membawa perubahan besar bagi dunia pendidikan. Beradaptasi dan mengikuti perubahan adalah satu-satunya cara untuk menjamin peserta didik tetap mendapat pendidikan berkualitas. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Heni Yulisa SPDNPD dari SMP Negeri 1 Semawe, mempersembahkan praktik baik saya pada pembelajaran tatap muka terbatas dengan tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan Indonesia. Pembelajaran online selama pandemi merupakan cara paling efektif untuk menjamin peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran pada saat siswa berada di rumah dan tidak boleh datang ke sekolah. Namun solusi ini bukan berarti tidak ada kendala. Banyak kendala yang ditemukan pada saat siswa melakukan pembelajaran online secara keseluruhan, di mana siswa tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru sebagai pemberi materi atau pemberi pembelajaran, dan tidak adanya interaksi dengan teman yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Pelajaran daring juga untuk pembelajarannya susah dimengerti karena tidak diterangkan secara langsung dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman juga. Pendapatku kalau misalnya kita daring itu nggak bisa ketemu kawan. Di saat kondisi Kota Semawe sudah mulai membaik dari sisi penyebaran COVID-19, perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas merupakan prioritas utama yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul sebelumnya pada masa pembelajaran daring murni. Salah satunya adalah mengatasi masalah learning loss, di mana banyak siswa yang kehilangan kemampuan, terutama motivasi dalam pembelajaran, yang sangat berpengaruh terhadap penguasaan materi dan capaian. Pembelajaran tatap muka terbatas merupakan pembelajaran di mana siswa melakukan pembelajaran secara tatap muka dan juga dibantu dengan pembelajaran tatap maya, karena tidak boleh terlalu banyak siswa yang berkumpul di sekolah. Jadi secara pembagian waktu dan penyampaian materi, guru dan siswa mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, bila perlu dilakukan sesuatu inovasi, yaitu di mana supaya menjembatani pembelajaran siswa di rumah dan juga di sekolah, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Mengatasi permasalahan muncul pada pembelajaran tatap muka terbatas, di mana seorang guru harus mampu menggunakan waktu pembelajaran secara efektif guna penyampaian materi secara optimal. Saya menerapkan satu strategi, yaitu menggunakan flipped classroom dengan model pembelajaran discovery learning berbasis STEM, dengan tujuan untuk memaksimalkan pembelajaran bagi siswa yang berada di rumah dengan siswa yang berada di sekolah. Strategi flipped classroom dengan menggunakan model discovery learning berbasis STEM dilaksanakan dengan cara beberapa langkah pembelajaran dalam discovery learning ini akan dilakukan di rumah, yaitu kegiatan di mana siswa melakukan tahap stimulus, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, dan setelah itu siswa akan melakukan kegiatan dari discovery learning selanjutnya itu di sekolah, yaitu berupa pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Assalamualaikum, selamat pagi. Bapak Ketua, tolong disiapkan kelasnya. Berdiri. Beri salam. Untuk lebih jelasnya kita akan tampilkan materinya di papan, ya. Jadi silakan buka
supaya kita bisa. Ini bisa dianggap sebagai apa? Gunung. Pinter. Ini sebagai apa? Air. Good. Nah, kemudian apa next? Apa yang harus kalian lakukan? Taruh esnya sesuai dengan bentuk apa aquanya. Gitu. Nah, coba gambar. Proses pencairan es batu, Apakah? apakah mencair apa enggak? Apakah membuat air laut menambah apa enggak? Menambah. Naik atau Ya, tidak? naik atau Oke, tidak. bagus. Oke, terima kasih kelompok 2. Untuk melihat melihat apa sih? Apakah esnya mencair? Ya, melihat esnya mencair atau enggak? Enggak. Berarti esnya langsung mencair. Kita mulai. Kalau udah masuk baru bisa kita start. Itu bisa passwordnya bisa. 70 Tidak ada masuk. Itu bisa passwordnya bisa. Berdasarkan hasil evaluasi yang saya lakukan melalui kuesioner motivasi belajar siswa serta tes hasil belajar yang dilakukan melalui kuisis, saya melihat bahwa ternyata setelah pelaksanaan hybrid classroom dengan menggunakan model discovery learning berbasis STEM, terjadi peningkatan motivasi belajar siswa disertai dengan peningkatan hasil belajar terlihat dari hasil dari tes hasil belajar sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah pembelajaran itu terlihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Lumayan, cuman dia itu sedikit agak tidak menyenangkan karena kawan kita dibagi dua biar tidak rame kali. Tindak lanjut yang diharapkan bisa dilakukan setelah kegiatan pembelajaran hybrid classroom dengan model pembelajaran discovery learning berbasis STEM ini adalah bagaimana merancang perangkat pembelajaran yang lebih efektif lagi dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memberi tantangan kepada siswa sehingga motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. Memberi contoh yang sesuai dengan kondisi nyata dan lingkungan siswa itu merupakan cara yang paling efektif untuk mengikat siswa dalam pembelajaran yang efektif dan bermakna. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga segala pembelajaran ini menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk terus memberikan yang terbaik bagi generasi muda Indonesia yang nantinya akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.